Karena kita tahu karakter orang Timur Tengah itu kan ego kan. Ego. Kalau kita lihat di Dubai, punya Ferrari nggak cukup. Lu punya berapa singa? Itu yang mengerikan ya. Nanti yang kaya makin kaya, yang hebat makin hebat. Betul. Yang bapuk makin bapuk. Betul. Jadi klub bola itu hanya produk. Itu yang sering ditantang oleh diehard fans-nya lokal. Karena sepak bola untuk orang Eropa adalah budaya. Kalau gua minta nyusun tim yang akan berlaga di Liga Inggris, lu pilih siapa aja 11 pemainnya? Nggak ada tempat untuk Son ya. Siapa itu Son? Who is Son? Oke, kita ketemu ya di saat kompetisi-kompetisi di berbagai negara sudah berhenti ya. Kalau yang Asia kita nggak hitung lah ya. Nggak ngerti juga. Dan sekarang ada Nation League menjelang pre-season juga, dan jangan lupa Agustus liga-liga udah mulai bermain, malah Charity Shield akan lebih duluan lagi ya. Akan bermain bulan Juli akhir, dan setelah itu kita akan menantikan Piala Dunia. Kita mencoba mengisi waktu ini dengan berbagai bahasa sana. Coach, kalau kita lihat-lihat, kita rekap ya. Dari 3 Piala Eropa kemarin, UCL, Eropa League dan juga Conference League. Gua males banget nyebutnya. Ini liga apa sih dari? Liga nggak jelas. Tapi apapun, nggak ada tim Inggris loh. Segitu hebatnya Premier League, nggak ada tim Inggris yang juara. Ya, jadi tim Inggris ini kan terlalu overload. Terlalu lelah kayak. Iya. Karena kompetisinya banyak banget nih bro. Kalau kita bicara 5 biggest competition ya. Yang keenam 5 itu kan Jerman, Inggris, Spanyol, Itali. Diurutin dong. Nomor 1 Inggris. Nomor 2 Spanyol. Nomor 3 Jerman. 4 Itali. 4 musim ini musim lalu masih nomor 3 Itali, tapi musim ini Itali nomor 4, kegeser sama Jerman. Nomor 5 Perancis. Nomor 6 Portugal, nomor 7 Belanda. Nah, 6-7 kita nggak hitung. 5 kompetisi ini, kompetisi lokal ya. Itu semua ada 2. Kecuali Inggris. Inggris ada 3. Premier League, FA. Inggris ada sama League Cup. Ya. Jadi Inggris itu punya 2 kompetisi sistem gugur, 1 kompetisi jangka panjang home and away. Premier League. Ya, yang lain negara lain punya 1 sistem gugur, 1 home and away. That's it. Nah, kalau kayak Liverpool gitu, yang masuk ke semuanya, bahkan di IPL sampai 15 menit terakhir mereka masih punya peluang untuk jadi juara. Kan repot. Ya kan? Harus ngejaganya ya. Ya. Harus punya kedalaman squad yang luar biasa besarnya. Dan kalaupun punya kedalaman squad yang luar biasa untuk memaintain pemain, menjalankan prestasi mereka di papan atas itu nggak gampang. Tapi sekali lagi mereka sering masuk di final semifinal tim-tim Inggris karena mereka memang bagus. Kayak UCL kan minimal 2 pernah 4-4-nya ya Inggris. Iya, betul. Pernah 4-4-nya. Karena memang mereka memang bagus. Mereka memang bagus dan bisa bersaing. Levelnya udah beda. Levelnya itu udah sangat beda, dan kita juga tahu kalau seperti yang Messi bilang, menjadi juara itu belum tentu harus yang terbaik. Karena tergantung form of the day di match itu. Dan tergantung luck juga ya. Tergantung luck. Kadang-kadang tiang gawang menjadi penentu juga bro. 2 kali kena tiang gawang. Tapi tetap kita harus respect terhadap tim yang menang dan juga tim yang mencapai final. Itu sebuah prestasi. Karena mereka kan dari group stage bisa sampai final itu kan prestasi. Cuman orang kita kan sudah otaknya dicuci sama media bahwa kalau nggak dapet juara itu nggak ada nilainya. Ini yang gue lawan, selalu gue lawan. Bahwa nggak dapet piala pun kita harus bisa appreciate. Ya, tapi karena memang dunia itu bro yang diakui cuma champion. Betul. Bahkan gue pernah bikin konten diprotes orang bro. Di luar negeri itu nggak ada juara 1, juara 2, juara 3. Nggak ada. Indonesia tambah lagi juara harapan 1, harapan 2, harapan 3. Di sana kan cuma juara champion. Cuma 1. And runner up. Iya. Juara 1 sama runner up. Jadi 3, 4 itu nggak dihitung. Nomor 2 itu bukan juara. Iya. 3 itu rank 3. Rank 3. Betul. Itu juga selalu gue kritik. Kita negara Pancasila bro. Juara harapan 3.
Ya, jadi champion is only one. Iya, betul. Itulah True. akibatnya gitu ya kan. Ya. Lo gila ya di misal renang tuh. Kalahnya tuh mungkin Iya. jangan ke satu kain, satu kuku kali. Iya. Kalah ya kalah, Bro. Iya, betul. True. Kalah. Di tinju itu udah menang, kena lucky blow, kalah juga gitu. Iya. Ya. That sport. That's sport. That's why gue itu nggak pernah jarang mau bahas soal menang kalah. Enggak, gue lebih peduli prosesnya. Menangnya seperti apa, sampai apa, kok bisa kalah, kok banyak peluang. Itu kan itu yang lebih seru untuk dibahas daripada kalau bahas menang kalah mah nonton live score aja. Iya kan? Tidur gitu. Iya. Habis itu buka. Iya, betul. Gue juga suka begitu, Bro. Dulu kan gue pernah ada satu masa 2 tahun lalu MU itu ya. Iya. Zaman Solskjaer, kalau gue nggak nonton menang, Bro. Jadi kalau gue tinggal tidur gitu. Kalau gue benar-benar nonton malah kalah. Malah netizen bilang kalau menang Pak Elmi tadi malam nggak nonton ya. Oke. Baik, kita akan bahas satu topik cukup menarik nih, Bro. Ya, karena sekarang klub itu menjadi sebuah investasi. Iya. Ya, klub itu menjadi investasi. Jadi sekarang itu malah, apalagi kemarin AC Milan dibeli oleh Red Ring apa gitu. Iya. Itu menunjukkan bahwa memang sekelompok investor yang belum tentu suka bola tuh. Pasti nggak suka. Pasti nggak suka, Iya. iyalah. Ada lah tapi Orang Amerika. Amerika ya. Iya. Sekarang klub-klub hebat sekarang dimiliki oleh konglomerasi dari Amerika. Amerika. Yang gue tahu banget kulturnya bukan soccer. Betul. Ya, tapi lebih kepada American football, baseball, ya kan? Untuk mereka sih it's a NBA. business investment. Kayak Glazer, kaya raya beli MU. Betul. Jadi klub bola itu hanya produk. Ya, Nah, itu yang sering ditantang oleh diehard fans-nya lokal. Ya. Karena sepak bola untuk orang Eropa adalah budaya. Ya. Gue kan bertahun-tahun gue nonton FC Utrecht yang nggak pernah juara. Oke. Tapi untuk kita yang namanya Utrecht itu turun-menurun. Betul. Kalau saya gue punya anak, pasti Utrecht punya. Karena budayanya itu begitu kuat untuk mendukung sebuah klub. Dan itu sangat kelihatan di Gelsenkirchen, Schalke sama Dortmund. Wah, itu gila. Ya, Itu dan Leipzig juga lah. Leipzig. Wah, itu mah gila ya. Ya, jadi untuk orang Eropa, sepak bola itu udah melebihi segalanya. Budaya yang turun-menurun. Kadang-kadang orang bilang kayak agama gitu. Iya, bukan ke agama, melebihi agama. Kayak agama kadang-kadang. Untuk orang Eropa ya. Oh iya. Nah, sementara untuk orang Amerika, ini hanya sebuah produk. Mereka bisa invest di pabrik nikel, contohnya. Ya. Mereka invest duitnya di sebuah bank startup. Nah, satunya invest di sepak bola. Karena betul, setuju. yang mereka harus pahami, investasi di sepak bola itu bukan tiap tahun dapat duit. That is different. Ya. Karena kalau kita invest di pabrik, contoh. Gue taruh 100 juta di pabrik ini, tahun depan gue dapat berapa? Oke. Iya kan? Penjualan segini, ongkos ini udah dapat duitnya lah. Oke. Duit nyata. Oke. Klub sepak bola enggak? Klub sepak bola itu ada korelasinya antara prestasi Dengan value. dan value. Ya. Iya dong. Dan duitnya, Iya duit income dari merchandising, sponsorship, ticketing, dari TV right. TV rights, UEFA, 80-90% average ya, itu habis di Gaji pemain. gaji pemain, Ya. operational cost. Ya. Jadi kalau kita lihat Abramovich 10 tahun pertama, dia untungnya zero. Tahun 11 dia untung untung bersih, net profit ya. Kalau nggak salah 15 atau 20 juta, which is nothing, nggak seimbang. Hanya yang orang tidak lihat adalah value klubnya ini naik. Maka dari itu Abramovich pecat pelatih kiri kanan. Ya. Yang penting dapat trofi karena kalau seandainya dia nggak harus dijual, nggak dipaksa jual. Dia beli 150, value-nya sekarang udah 2,5. Iya kan? Dalam 19 tahun. Nah, ini yang diincar orang Amerika adalah value-nya. Ya. Value-nya di sepak bola itu Investment meningkat. game, Ya. Walaupun tiap tahun nggak terlalu banyak untung, yang penting operasional ketutup. Tapi Glazer untungnya gede, Bro. Sebenarnya Glazer nggak juga, nggak. Tapi dia udah ngeruk duit dari MU mah gila-gilaan dia ya itu kan? hanya ambil dividen. Ya gede tapi. Enggak, it's not true.
paling 5-10%. Nggak lebih dari itu. Iya, tapi dari dari nilai berapa? Oh iya, dari nilai gede. Iyalah. Nah, value-nya gede, tapi kan kita harus lihat percentage. Ya, itulah nah, sempat. orang lupa juga bahwa MU spend-nya juga banyak. Iya, tapi kan tetap untung lah. Oh iya. Orang tahu Glazer Yahudi itu, makanya Glazer out dulu kan sempat bergema di mana-mana lah. But it's your company. Ya, it's very good investment. Iya kan? It's Ya. your company. Jadi mereka punya hak untuk terima dividen dong. Itulah. Nah, inilah membuat pemilik Amerika, bahkan bukan Amerika aja. Gue lihat kalau kita bicara orang kaya, oke. Tadi di luar kan kita sempet cek. Ya. Si Salman yang top 8 billion. Si Nasser pemilik PSG Bein Sport Qatar 8 billion. Gudang garam itu 15 billion loh. Sendiri. Iyalah. KKD 30. KKD 30. Kalau mau beli, jauh lebih gede. Iya, bayangin sekarang ada orang Thailand punya klub Leicester, Thailand. Nah, orang Asia masih belum lihat, belum minat, belum tapi ada tertarik beberapa untuk investor value. China udah masuk, bro. Beberapa, tapi segelintir dibanding Amerika. Malaysia udah pernah punya, ya kan? Masih punya, tapi Cardiff, come on. Iya. Jadi yang kecil-kecil kayak keluarga Bakri punya Oxford United, keluarga... Raffi Ahmad kemarin beli Lecce, bro. Itu yang beli bukan Raffi Ahmad, MTech itu Dia yang bawa. Keluarga Wanandi beli Tranmere Rovers, keluarga MTech. Bakri. Itu beli. Jadi mereka beli kecil, bahkan di Cina, orang Cina yang bilioner, itu nggak kehitung. Tapi mereka nggak begitu, somehow mereka nggak begitu minat. Pas sekali mereka beli AC Milan, ternyata nggak punya duit, harus dijual lagi. Nggak, Inter masih, AC Milan. Jadi sebelum Elliot ini kan AC Milan. Si Berlusconi kan jual ke orang Cina dalam tanda kutip. Ming apa yang kaya. Ternyata dia nggak punya duit, dia harus jual lagi ke Elliot. Elliot sekarang jual ke Red itu. Jadi untuk gue sih harusnya orang Asia lebih paham. Jarum beli Como, lebih paham investasi ke sepak bola. Karena kalau kita lihat value-nya itu akan meningkat terus, terutama di Liga Inggris. Dan Erick Thohir loh ya, pernah beli Inter, pernah beli 2 tahun DC United. Dijual juga kalau dijual juga. Sekarang. Pernah beli Philadelphia 76ers. Suatu saat saya udah janjian ya, udah mengundang Erick Thohir untuk sharing gitu. Dulu karena dia pernah memimpin tim hebat di Liga Italia. Oke, Coach, kita punya data tentang 10 pemilik klub bola terkaya di dunia. Urutan ke-10 itu adalah Kraft ya. Kraft ini sebenarnya Robert Kraft ya. Dia pemilik, timnya sih nggak ngetop ya. New England Revolution. Jadi ini tim yang bermain di Liga Amerika. MLS ya. Kekayaannya $7 billion. Nggak banyak yang kita bisa komentarin ya karena di sana soccer masih nomor sekian. Di urutan ke-9 ini adalah Zhang Jindong. Wah, Zhang Jindong ini dari China ya. Dan dia adalah pemiliknya Inter. Ya, ini yang membeli dari Erick Thohir nih. Ya, Erick Thohir dulu malah pernah menjadi presidennya Inter Milan. Pada saat dibeli oleh Zhang, Erick Thohir menjadi CEO 1 tahun. 1 tahun. Habis itu, itu emang udah perjanjian mereka. Habis itu Erick Thohir digeser kalau nggak salah. Itu dari keluarga Moratti dia. Pemilik aslinya siapa? Iya. Moratti ya. Oke, itu dia Zhang Jindong ini dari China membeli pemilik Inter kekayaan $7.6 billion. Wih, berapa ratus triliun ya. Kemudian di urutan 8, ini yang lu nggak suka banget. Itu adalah Nasser bin Ghanim Al Khelaifi. Ini dari Doha, dari Qatar, yaitu pemilik PSG. Dia kekayaan di sini 8 billion, tapi jangan lupa dia di backup oleh negara. Itu 3 pemilik Newcastle, City, dan PSG di backup oleh negara. Di backup oleh negara. Jadi yang ditunjukkan yang kita browsing ada di Google itu hanya aset pribadi. Jadi betul. Padahal mereka punya akses kepada duit yang jauh lebih banyak. Dan ini dia di backup oleh negara, bro. Emang. Apalagi menurut gua Nasser itu memang karena dalam rangka untuk mempopulerkan Qatar sebagai calon tuan rumah Piala Dunia. Untuk mengangkat dan juga pariwisata ya. Pariwisata.
betul. Dan investasi masuk. Ya, sebenarnya ini ada dua hal ya. Satu, ini persaingan tidak fair. Negara lawan kocek pribadi. Betul. Oke. Kedua, gue ada senengnya karena kita tahu selama ini Real Madrid itu selalu beli pemain hebat. Sah karena duit mereka banyak. Ya. Dari Los Galacticos zaman sampai selalu beli pemain bintang. Makanya mereka menang banyak UCL kan. Karena pemainnya hebat semua. Sekarang mereka dapat dua saingan. PSG sama City. Tahun depan Newcastle. Newcastle kalau udah mulai ngamuk. Iya kan? Ya. Jadi sekarang Madrid udah nggak seseksi kayak dulu lagi. Buktinya Haaland sama Mbappe nggak mau. Nggak mau. Dan ada kemungkinan beberapa pemain yang diincar oleh City dan itu nggak akan ke Madrid. Bahkan Mane itu gosipnya juga ke Madrid untuk ganti Mbappe. Ya. Untuk ganti Mbappe. Tapi dia ke Munchen. Jadi di situ gue bilang Madrid udah nggak bisa kayak dulu lagi. Tapi Madrid Barcelona itu kan pemiliknya kelompok ya, coach ya? Sosios. Sosio ya, jadi sosio. Sekumpulan orang gitu ya. Gue sosionya Madrid, Barca. Oke, mantu gue Surjaya FC. Jadi Gitu, memang pemiliknya bukan orang terkaya. Iya, bukan. Ketuanya itu diberi mandat untuk mengelola. Mengelola dana. Ya, itu mengelola aja. tim juga. Mengelola tim. Oke, kembali ke Nasser, PSG. Ya. Inilah, karena backgroundnya kayak gitu, ada tujuan tertentu, mempopulerkan Piala Dunia, meningkatkan pariwisata, makanya ngaco banget. Gue pikir dealnya Mbappe itu ngaco tuh, Coach. But it happens. Iya ya, tapi kan ngaco dong. Gajinya segitu, ngatur lagi. Bentar. Ngaconya itu dalam arti bahwa dibiarkan oleh FIFA dan UEFA merusak tatanan Iya. sepak bola yang ada sekarang. Tapi di sisi lain, kalau UEFA dan FIFA membiarkan apa namanya Nggak sehat, pemilik emang tidak sehat. Tapi ini yang terjadi. Nah, ini itu yang terjadi bahwa ujung-ujungnya BUMN atau pemilik negara dan lain-lainnya itu akan memiliki klub. Dan nanti ini kan kita kenal cuman Saudi, Abu Dhabi, masih banyak bros, sama Qatar. Bahrain udah incer AC Milan nih, yang ujung-ujungnya kalah. Nanti juga jangan kaget kalau anak yang punya Samsung lah contoh, atau yang punya Sony, atau BUM mana, itu masuk semua ke sepak bola. Selesai. Dan klub-klub yang klub-klub konvensional kayak Barca Madrid lah, yang selalu bersaing sehat, atau klub-klub Jerman lah ya, no way bisa bersaing. Mereka lama-lama ke depannya akan selesai. Itu yang nggak sehat, Coach. Nggak sehat, tapi itu kemana sih fair financial play itu kemana sih? Financial fair play itu kemana sih? Itu udah dihapus. Jadi sekarang aturannya, klub boleh invest 70% dari income. Dari revenue. 70%. Jadi makin besar income-nya. Nah, sekarang income besar, kan kalau kita bicara Qatar, Abu Dhabi, UEA, dan Arab Saudi, itu kan mereka bisa atur. Contoh nih, Emirates bukan Emirates, Qatar Air, Qatar Air atau Qatar apa namanya? Qatar country lah, negara. Ya, Doha. bukan. UAE itu ya Dubai. Airplane-nya apa namanya Qatar? Qatar Air ya. Iya dong. Kalau mereka mau jadi sponsor, tinggal value-nya dinaikin aja. Iya. Value yang normal berapa? Oke, 100 juta setahun. Yang seperti Emirates dan lain-lain kasih kepada. Oh enggak, kita bikin 400 saja. Masuk 400, siapa yang bisa ngatur? Punya sendiri. Kasusnya itu persis kayak Neymar. Neymar buyout klausulnya 222 juta. Itu udah mengagetkan. Dia itu mengagetkan. Ini Mbappe pakai ngatur lah. Iya. Itu dikasih 350 juta untuk mempromosikan Piala Dunia. Nggak make sense. Tapi mereka lakukan itu sebenarnya kalau gue bilang ya, pelaku sepak bola di Eropa dan di dunia, FIFA, UEFA dan klub-klub itu diinjek mukanya sama Qatar ini. Dibayar mungkin ya. Karena dulu kan ada isu ya. Pasti dibayar, cuman kita nggak ada bukti aja. Termasuk penunjukan Qatar sebagai tuan Qatar rumah dan aja. Rusia itu dirty. Cuman kita nggak punya bukti. Itu sudah sebuah contoh Neymar itu bahwa itu nggak benar. Lu nggak bayar orang 350 juta hanya untuk mempromokan Piala Dunia. But it happens.
itu terjadi, Neymar buyout, akhirnya dia ke PSG, free transfer. Jadi PSG masih punya ruang untuk membeli pemain lainnya. Nah, ini kedua kali dilakukan oleh Mbappe. Siapa yang bisa berhentikan? Ada. Madrid udah nggak bisa apa-apa lagi. Sekaya-kayanya Madrid, tetap budgetnya itu ada. Nah, mereka nggak ada budget. Madrid kasih lu berapa gaji? 50 juta. Gue dobelin. Signing kontrak Madrid kasih berapa? 100? Gue dobelin. Gue triplein, gue kasih lu 300. Nggak bisa kita lawan, karena duitnya duit negara. Dari situ nggak fair. Negara yang duitnya unlimited juga ya kan? Iya. Dari situ tidak fair, tapi itu semua dibiarkan oleh Coach, UEFA dan FIFA. Itu yang mengerikan ya. Nanti yang kaya makin kaya, yang hebat makin hebat. Betul. Yang bapuk makin bapuk tuh. Betul. Dan itu kita harus belajar dari Amerika. Amerika tuh dia punya salary cap, aturan draft yang membuat nggak ada tuh yang kayak ini cuman PSG aja juara deh. Gue sempat berpikir ya soal salary cap itu gue rasa susah diterapkan di sepak bola. Kenapa? Karena kalau kita bicara Amerika itu satu negara. Yang diatur itu 20 tim, 30 tim, 40 tim. Oke, kalau kita bicara negara, standard of living di tiap negara beda. Oke, di Slovenia salary cap-nya nggak bisa kayak di Inggris. Oke, belum kita bicara Eropa, EU jadi satu. Dibikin per negara dong. Nah, dibikin salary cap tim Inggris, salary cap ya gitu dong. Artinya, ya bisa. Kenapa enggak? Oke, kalau per negara bisa. Artinya yang akan survive itu akan negara dengan salary cap tinggi. Ya, yang lain kehancur juga. Enggak juga dong. Enggak, kan pemainnya juga kan bermain tidak hanya di negaranya masing-masing dong. Oke, but at the end of the day, pemain akan cari gaji terbesar. Iya. Ya, kalau ada yang mau. Ya itu ujung-ujungnya. Iyalah. Yang bagus-bagus pikir itu. Ya, pemain NBA itu pemain dari Afrika. Iya kan, pemain dari Prancis, dari college kan dari mereka Yunani. draftnya. Oh iya, tapi kebangsaannya. Iya betul. Ya kan macam-macam. Iya betul. Dari Cina, Yao Ming pernah main. Iya betul, true. Cuman kalau di sepak bola nanti yang terjadi adalah hanya 1-2 negara itu nampung pemain-pemain hebat semua. Lah sekarang udah kejadian dong Inggris. Nah, sama Spanyol sekarang nggak ada salary cap, at least tim kayak Spanyol itu harus pinter-pinter, nggak hanya Barca dan Madrid, pinter-pinter untuk mengangkat biar bisa bersaing sama Inggris. Jadi gini nih, gue terangin ya, yang dilakukan di Amerika ada salary cap, ada aturan draft. Salary cap itu membatasin. Lo spend budget lo untuk gaji maksimal sekian. Tiap tim itu ada aturannya. Betul. Abis itu nggak bisa tuh mentang-mentang gue banyak duit terus bisa spend seenaknya kali pemain terbaik lu kumpulin semua. Nggak bisa. Karena ada aturan itu. Yang kayak di FIFA mungkin dulu yang financial fair play ya kan? Ya, terus ada aturan draft di mana tim yang paling buruk prestasinya ngambil pemain bagus duluan. Berhak dari untuk college. Pilih pemain pertama. Dan itu terjadi, bro. Maka sekarang juara NBA ya. Aduh, tahun lalu lo tau nggak yang masuk final siapa? Milwaukee Bucks, Phoenix Suns. Sekarang gone tuh. Tiap tahun bergantian terus. Berganti terus. Jadi nggak ada tuh cerita kayak di Jerman Munchen terus gitu. Kalau itu benar. Ya gitu. Cuman memang teknisnya nggak selalu gampang. Cuman yang bisa dilakukan oleh FIFA menurut gue, mungkin bukan salary cap, tapi at least fee manajernya itu dikurangin. Sekarang manajer bisa seenak jidat minta. Harusnya itu cuma 5-10%. Kayak Mino Raiola. Oh ya itu juga. Kayak Mino Raiola. Itu at least kalau itu dikurangin. Dan lo orang nggak banyak tahu ya. Di Amerika nggak ada tuh sistem transfer. Iya nggak ada. Nggak ada. Jadi gua beli Neymar 200 juta nggak ada. Yang ada itu trade. Ya. Jadi pemain itu adalah gajinya. Jadi kalau lo punya pemain yang gajinya $30 juta 1 tahun, lo trade dengan tim lain. Kalau dia nggak punya 30 juta, misal 20 juta, artinya 10 jutanya misalnya di-trade dengan hak untuk ngedraft. Ya. Atau kalau lo punya 30 juta, gue tukar dengan 2 yang 15 juta. Iya. Jadi ada bargaining power-nya lah. Oh iya, dan nggak ada uang yang mengalir. Iya. Dan nggak ada manajer karena semua diatur sama. Ya mungkin pemain punya manajer dong. Iya. Kayak Jerry Maguire. Iya. Tapi ya Jerry Maguire. Ya agent lah. Iya, bukan Harry Maguire itu. Bukan itu Jerry. Harry Mujair. Ya, jadi tapi kalau mereka habis kontrak, mereka bargain.
Lu tahu sekarang itu ada pemain NBA gajinya apa Stephen Curry? Nggak tahu. Yang lain nggak ada apa-apanya, 46,5 juta dolar Per tahun. Per tahun. Iya. Jadi pemain NBA itu gila-gila, tapi mereka ngatur kayak gitu. Oke, kita masuk ke 7 bro. Nih Kroenke. Ini pemilik Arsenal yang lu nggak suka banget nih. Kekayaan Kroenke itu, Stan Kroenke itu adalah 9 billion dollars. Yeah. Oke, no issue for this. Yang keenam ini adalah Philip Anschutz. Ini orang nggak banyak kenal bro, tapi ini salah satu orang kaya di Amerika. Philip ini 10 billion dollar, dia pemilik dari Los Angeles Galaxy. Ini pengusaha hebat. Yeah. Los Angeles Galaxy itu dulu terkenal kenapa? David Beckham main di sini lah ya. Yeah. Oke, 5. Nah, ini Roman Abramovich. Sekarang dia udah di out ya. Udah mantan ya, mantan pemilik Chelsea. Roman itu di urutan kelima 12,4 billion dollar, dan urutan keempat Dietmar Hopp. Nah, ini yang orang nggak tahu nih. Ya, ini orang timnya pun namanya Hoffenheim. Ya. Gue juga baru tahu bahwa Hoffenheim itu kaya sekali. Pemiliknya. Ya. Tapi timnya jelek. Artinya orang ini pelit banget nih. Ya. Ya, gitu loh. Ini yang nomor 3 juga pelit juga nih, bro. Andrea Agnelli. And family. And family. Kekayaannya 13,5 juta billion dollar. Yeah. Jadi double-nya Nasser nih. Fiat. Pemilik Fiat, mobil Fiat dan lain-lain tuh. Untuk orang ya, Fiat itu punya Porsche, punya Fiat. Iya. Terus kalau nggak salah BMW juga. Jadi Iya. mereka bukan Kaya Fiatnya, tapi dia punya berapa brand dia Tapi beli. pelit banget. Pelit banget, betul. Ini pemilik Juventus. Nunggu nadah pemain-pemain pensiunan. Kayak Di Maria. Yang free transfer. Termasuk Pogba gitu ya. Ya Allah. Jadi kalau dia mau nih bro, dia lebih dari mampu nih. Ya, betul. Ya, oke. Pemilik kedua. Yang terkaya kedua. Dietrich Mateschitz. Ini Anda nggak tahu. Ini adalah pemilik Krating Daeng. Ya. Krating Daeng. Dan dia Krating Daeng itu ya Red Bulls di sana. Di kita Krating Daeng. Jadi ini minuman dari Thailand sebenarnya diambil oleh orang Austria ini dan dia mempromosikan melalui sport. Sebenarnya asal usulnya itu Krating Daeng. Iya, Krating Daeng. Jadi sama mereka kerjasama lah. Ya, ya. Kerjasama yang di Eropa, Amerika itu nama Red Bull. Iya, Red Bulls. Dan dia masuk tuh, dia menyponsorin olahraga-olahraga ekstrim, terjun dari karang lah, dan dia masuk ke F1, dia masuk kemana-mana. Ya. Dan dia punya beberapa klub sepak bola. Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig. RB Leipzig. Sebenarnya RB ini Rosenbaum atau apa itu sebenarnya Red Bulls juga. Yeah. Tapi di Jerman tidak boleh tim di branding dengan nama sponsor. Dan dia juga punya New York Red Bulls. Ini orang gila. Dia nih. punya di mana-mana loh. Iya, di Australia juga pun ada. iya. Di Korea juga ada. Jadi Krating Daeng itu Red Bulls itu promosinya melalui tim sport. Bahkan Persija itu ada sempet nego. Gue tahu banget itu. Saya waktu siaran Kobatama bro dulu, itu sponsor kita adalah Red Bulls, Krating Daeng. Ya. Jadi Ya. Ini terkaya kedua tuh. that's good. 19,4 billion dollar. Nomor 1 nih, Sheikh Mansur, pemilik Manchester City, 20 billion dollar. Ini adalah dari Uni Emirat Arab yang duitnya unlimited. Sebenarnya data ini dari Sport Brief, ada satu orang yang lebih kaya lagi, tetapi karena sistem penghitungannya agak berbeda, nggak ada yang lebih kaya dari Salman, pemilik Newcastle. Ya karena yang dihitung adalah pribadi. Padahal dia membawa duit kerajaan, duit foundation. Ya, betul. Duit pribadinya cuma 8 miliar. Itu duit dia yang dipakai dengan istri dan anaknya. Oke. Tapi untuk berbisnis itu ratusan miliar. Ratusan billion. Miliar. Bener-bener ratusan. Miliar dolar. Miliar dolar. Iya. Dan itu kan lebih ke negara dan mereka tunjuk sebuah BUMN untuk akuisisi Newcastle. Iya. Ini belum ngamuk aja nih. Belum ngamuk. Ya, Dan ngamuk bahaya. gue yakin, gue berani taruhan 2-3 tahun ngamuk. Karena kita tahu karakter orang Timur Tengah itu kan ego kan. Ego. Kalau kita lihat di Dubai, punya Ferrari nggak cukup. Lu punya berapa singa? Lu punya berapa leopard? Punya berapa helikopter? Jadi saling bersaing. Dan sekarang ibarat
PSG sama Mansur Nasir dia pour dulu nih. Di pour dulu. Kau percaya? Kalau Salman ngamuk, itu satu PSG dibeli itu. Oke, Coach, ini kita lucu-lucuan. Lu kalau gue tanya, ya, lu katakanlah punya budget unlimited, lu bisa beli pemain siapapun dengan budget lu. Kalau gue minta Sekarang nyusun, ya? Sekarang. Ya. Kondisi sekarang. Kalau gue minta nyusun, apa tim yang akan berlaga di Liga Inggris, lu pilih siapa aja 11 pemainnya? Gue pilih kiper De Gea. Oh ya? Ya. Gue ya De Gea atau Alisson lah. Alisson Becker. Dua ini akan gantian. Bukan Mendy. Bukan. Oke. Dua ini akan De Gea gantian. kan orang bilang nggak modern, Coach. Nggak attacking gitu. Ya kan kembali lagi tergantung lawannya siapa. Oke. Jadi bisa dirotasi De Gea, sama cadangan Alisson Becker. Ya bukan cadangan tapi gantian. Gantian. Lo akan mainin strategi apa? Formasi apa? 4-4-2? 4-3-3? Kita lulusan Belanda Jadi? nggak boleh mengkhianati 4-3-3. Oh, oke. Nggak ada 3-4, 4-3-3. 4-3-3? Ya. Oke. Terus? Kalau di kiri, Back untuk kiri? gue Robertson. Robertson? Ya. Suka lo ya? Suka banget. Robertson bisa masuk ke dalam, bisa keluar, bisa cetak gol. Cadangan? Bentar, itu line up dulu. Line up dulu? Ya, di kanan gue ambil Cancelo City. Oke. Ya. Suka lo itu? Ya, this Kenapa? guy serang dan defense-nya bagus. Cancelo. Shooting-nya bagus. Almost Oke. complete. Oke. Di tengah gue pilih Van Dijk, for sure. Belanda. Virgil van Dijk. Nah, tandemnya Van Dijk itu Ruben Dias. Ruben Dias? Ya, Ruben Dias. Oke. Maguire enggak lah ya? Enggak. Kalau di tengah Tengah siapa? gue ambil harus ada orang yang stabil, yang bisa bermain sesuai dengan kapasitas yang senior. Bruno? Enggak, gue ambil Kante sebagai DM. Kante. Jadi Kante berapa tahun ini terakhir kan dia ke depan. Iya. Tapi gue bilang the best position untuk Kante itu DM. DM. Kayak waktu di Leicester. Oke. Terus kanan? Di depan kan 3, 1 DM, 2 attacking midfield lah. Iya. Itu Kanan siapa? ada 2. Kevin De Bruyne, Siap. kanan, kiri Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Itu benar-benar 2 pemain yang punya visi, punya skill, punya end passing, bisa cetak gol. Oke. Ini jadi 3 ini otaknya ini. Kante, Bruno, dan De Kevin Bruyne. De Bruyne. Ya. Oke. 1 DM, 2 attacking. Striker? Nah, di 3 di depan, strikernya Ronaldo. Ronaldo. Gue nggak nyangka loh. Gua ambil Ronaldo karena di usia gini ya. Ronaldo itu kan sekarang finisher. Bukan kayak di zaman Madrid. Iya. Kan kita bicara sekarang, at Iya, this moment. iya. Gue tidak melihat ada finisher yang lebih bagus dari Ronaldo. Dengan aliran dari Kante, Bruno, Exactly. dan De Bruyne, Exactly. dia akan efektif ya? Ya, dia itu termasuk setengah gagal di MU karena nggak ada yang supply. Ada yang supply. Cuman tetap cetak banyak gol karena dia efektif. Nah, sekarang yang supply siapa? Di kanan untuk gue itu Mahrez. Mahrez. Gue itu sangat impress dengan Mahrez, dengan skillnya, dengan the player masuknya, skill, visinya juga punya. Dan dia sangat bisa supply. Oke. Di kiri itu bukan Mane, tapi Salah. Ya, Salah geser ke kiri. Salah geser ke. Untuk gue Salah juga ya itu nggak perlu dibahas lah. Salah satu. Oh iyalah, one of the best winger. Ya. Orang mungkin kaget kenapa gue pilih Mahrez. Karena Mahrez kan agak ups and down. Cuman gue bilang Mahrez ini punya semuanya. Pemain yang bisa survive di sistemnya Pep itu pasti punya visi. Grealish, gue nggak yakin bisa survive. Dan terbukti selalu cadangkan. Yeah, Jarang sekali dia jadi starter. Mahrez sering jadi cadangan. Cuman karena dia sering merotasi, ya kan? Artinya Mahrez ini punya skill, that's for sure. Tapi dia juga bisa bermain dengan sistem. Kalau Salah sudah terbukti, dia bisa bermain dengan sistemnya Klopp, dia punya skill, dia bisa cetak gol. Ronaldo juga
sekarang di usia sekarang itu kan ada finisher kan. Oke. Dia nggak usah lari-lari dan finishing kan luar biasa. Walaupun mungkin nggak beda dengan eranya di Real Madrid kan. Tapi kalau dibilang sekarang duit gue banyak, itu 11 yang gue ambil. Plus 2 kipernya. 7 pemain cadangan sih, biasanya kan 18 ya. Ya. Kalau 1 Alisson Becker udah 1. 6 Ya. lagi siapa, Coach? Kalau di belakang itu gue ambil TAA. TAA. Ya. Oh ya? Oke. TAA. Trent Arnold. Ya. Terus tambah 1 lagi di tengah itu gua ambil Thiago. sorry di belakang kan baru TAA. 1 lagi kali ya. Gua ambil Konate. Konate. Ya, Konate center back-nya Liverpool. Oke. Untuk gue pemain muda, belajar tapi sebagai super sub dia harus bisa. Oke. Di tengah gua ambil Thiago. Karena di tengah di Inggris itu nggak banyak pemain yang kreatif. Kayak Thiago ya. Kayak Thiago Alcantara. Ya, jadi bisa jadi penggantinya. Oke. Sama gue 3 lagi ambil Rodri Rodri. untuk penggantinya Kante. Oke. Jaga-jaga karena udah tua untuk ya. pelapisnya. Ya. Oke. Depan? Terus di depan gue ambil Luis Diaz. Good choice. Gue ambil Luis Diaz. 1 lagi? 1 lagi Foden? enggak, Harry Kane. sebagai pelapisnya. Karena kalau kita punya Kane, dia bisa bermain dengan 2 striker, dengan 3 striker. Sebagai pelapisnya Ronaldo lah. Jadi dengan asumsi harus main dengan 2 striker, bisa Kane dan Ronaldo, atau bisa Kane dengan Mohamed Salah. Oke. Nah, perkuat di lini tengah, ada Rodri dan Thiago yang bisa memperkuat. Jadi pemain itu kan zaman sekarang harus fleksibel. Ya. Nggak bisa kanan-kanan Nggak doang. boleh cuma ada 1 posisi. Kiri-kiri doang, iya. Nah, kalau pemain yang gue tunjuk kan rata-rata itu fleksibel. Fleksibel. Masih Jadi, bisa digeser-geser. Bisa digeser-geser. Bisa main di semua posisi. Nggak ada tempat untuk Son ya. Siapa itu Son? Who is Son? Oke, Anda boleh setuju, boleh nggak dengan Koci? Anda juga boleh ya. Silakan dong di komen ya. Menurut gue sih komen yang paling bagus gitu nanti akan kita kasih hadiah lah. 11 pemain menurut Anda yang akan bermain di Liga Inggris. Ngambilnya dari Liga Inggris saja, jadi jangan ngambil dari luar-luar ya. Oke, Koci, thank you banget. Thank you. Mostly gue setuju lah dengan pilihan lo ya. Jadi kita namain nama timnya apa ya? Tim Justin All Star. Kita jumpa lagi dengan saya dan Koci di Jasaye minggu depan. Ya, bye-bye.